Lebih dari 50% wilayah daratan Indonesia ditetapkan sebagai kawasan hutan. 60% dari kawasan hutan tersebut dijadikan sebagai kawasan hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi di Indonesia saat ini mayoritas masih terfokuskan pada satu komoditi. Tidak dipungkiri, kegiatan tersebut sedikit banyak berpengaruh pada ekologi hutan Indonesia. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, Burung Indonesia bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor menggelar seri diskusi ilmiah kebijakan dan implementasi restorasi ekosistem pada 7 Mei 2013 di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga. Konsepnya sebenarnya simpel saja, tapi tentu untuk mengerjakan itu susah karena tidak hanya sekedar menanam. Kalau nanam ya kita katakan reboisasi saja, penghijauan. Ya. Nah ini namanya adalah restorasi, dalam artian bahwa harus dikembalikan seperti semula. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara fungsi. Jadi kalau dulu di situ misalnya ada harimau, ya harus ada harimau juga. Kalau di situ ada burung rangkong, ya harus ada. Begitu. Itu sebabnya tidak semua pihak itu pernah melakukan hal ini. Kalau yang biasa dikerjakan kan hanya menanam. Sesudah itu ya sudah begitu. Tapi kami menggunakan satwa liar sebagai indikator keberhasilan. Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Direktur PT Restorasi Ekosistem Indonesia, Effendi Asumarja. Dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan banyaknya hambatan dalam melakukan usaha restorasi di hutan harapan yang dikelolanya. Tantangan yang Reki sebetulnya adalah dari segi perambahan. Kita harus melakukan bagaimana mengamankan wilayah kita yang untuk direstorasi. Justru sekarang ini banyak perambah yang masuk, dan justru yang kita hindari langkahnya adalah perambahan. Itu yang paling vital, yang sangat utama yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, tentunya tidak bisa lepas dari apa yang dikatakan tadi soal pengertian, dan ini tugas kita juga melakukan pemasyarakatan mengenai penjelasan apa yang dilakukan oleh Reki. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga mengajak pihak IPB untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PT Reki. Semua masalah yang menjadi tantangan pengembangan PT Reki ini atau restorasi ekosistem ini tampaknya satu, yaitu segera mengembangkan suatu rancangan atau desain pengembangan usaha ekonomi yang bisa melibatkan masyarakat sekitar. Nah, untuk itu produk-produk apa yang akan segera dijadikan usaha itu memerlukan penelitian dari akademisi tentang dinamika populasi dari potensi produk-produk itu, baik flora, fauna maupun jasa lingkungan. Nah, kalau sudah ada basic penelitian dinamika populasinya, maka kita akan tahu berapa banyak atau kapan kita boleh mengambil itu sebagai hasil yang bersifat ekonomi begitu. Seri diskusi ini rencananya akan dilanjutkan dalam rentang waktu 2013-2014. Armedia Kisti dan seluruh kru yang bertugas melaporkan untuk Green Highlight.